Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sampai detik ini, saat ini kita masih diberi nikmat sehat, nikmat kesempatan, nikmat iman dan nikmat Islam, sehingga kita bisa melaksanakan sholat berjamaah di masjid, sholat subuh. Ini adalah bukti bahwa kita memiliki iman yang kuat. Mudah-mudahan iman ini bisa membawa kita dan kita dimasukkan dalam surganya dan dijauhkan dari siksa api neraka. Amin, amin ya Allah. Jamaah sholat subuh yang dimuliakan Allah, sebelumnya saya mohon maaf karena tadi dadakan seperti kerpeannya di rumah tidak terbang. Tapi tidak apa-apa. Nah, ya ilmu keling saat ini. Jamaah yang dimuliakan Allah, mungkin saya bisa bercerita masalah apa yang saya alami. Yang kemarin saya tanggal 3 November terjatuh dari genteng yang mungkin 2,5 atau 3 meter. Dan ini karena Allah dan doa-doa panjenengan, alhamdulillah tidak lama sudah bisa berdiri dengan tegak. Kalau kemarin kan masih menggunakan kran, ya alhamdulillah. Saya bersyukur sekali. Karena kakak saya kemarin saat hujan debu itu memperbaiki genteng juga jatuh, kakinya 2 itu patah karena berdiri. Sehingga saya bawa juga di Solo sana. Saya bersyukur alhamdulillah karena jatuh saya itu duduk di rumah sebelah karena menginjak asbes. Bahaya sekali asbes itu. Dan kemarin 3 hari 4 hari teman kita yang di guru MTS di Luhut di desa Semandi itu gara-gara hanya sepele aja karena sudah sore itu ingin rongsong tahu menggunakan ondong, entah di mana jatuh patah lah. Jadi ini kayak rokok nggak bisa, akhirnya dibawa ke Solo. Mudah-mudahan dia cepat sembuh. Lalu bagaimana musibah-musibah yang kita alami ini? Sebenarnya kita jangan mudah menyalahkan Allah. Ini karena takdir, ini karena Allah. Contohnya saja seperti misalnya orang yang punya darah tinggi, lalu dia itu makan sampai gulai, ya bisa sakit meninggal dunia. Jadi kalau kita tahu kalau darah gula saya tinggi, kita harus hati-hati. Nah, jadi penyebabnya karena di dalam surat At-Taghabun ayat 11, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah wa ma yu'min billahi yahdi qalbahu wallahu bikulli syai'in alim. Tidak ada suatu musibah pun yang menimpa seseorang kecuali dengan izin Allah. Jadi Allah itu mengizinkan atau tidak kalau kita itu dalam keadaan musibah. Karena Allah tahu nanti mungkin nurangi dan musibah itu ada kebaikan-kebaikan, maka dibiarkan.
itu kalau apa? Beriman pada Allah. Barang siapa beriman kepada Allah, niscaya dia akan memberi petunjuk kepada hatinya. Jadi kalau kita dapat musibah sabar, itu insya Allah ditambahkan petunjuk di dalam hati kita. Ini keuntungannya. Wallahu bikulli syai'in alim. Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Nah, jadi Allah Maha mengetahui apa yang kita sampai di dalam hati pun itu Allah mengetahui. Jadi nanti kalau di At-Taghabun ini kan hari di mana nanti akan dibukakan kesalahan kita akan ditunjukkan. Sekecil apapun kita Allah itu Maha tahu. Maka orang tidak bisa dilihat dari fisiknya saja. Maka nilai ibadah itu juga dengan hatinya. Hatinya itu dia itu melakukan ibadah itu karena Allah atau bukan. Kalau bukan, sudah selesai ya tadi dunia saja. Orang yang dermawan, mengimankannya miliaran. Dengan orang yang memberikannya dengan hati-hati, maka niatnya kena dunia, itu ya dapatnya ada dunia. Dan orang itu terkenal. Orang itu dipuji-puji, dia senang dipuji-puji, tapi dia akan tidak dapat. Meskipun kita hanya sedikit, ya, infak 5.000, 10.000, atau 2.000 setiap pagi, itu nilainya tinggi karena nanti kalau kita lihatnya pada Allah. Lalu bagaimana? Sehingga pengalaman saya selama ini saya umurnya sampai 62 ini ya menginap di rumah sakit itu ya baru kali itu. Jadi sudah bisa merasakan meskipun enak kok tempatnya, tapi loro ya ora penak. Ora penak. Jadi jangan kamu kira sampai di Sumoto ada di sistem hospital. Ya. Hospital apa rumah sakit berkeluarga hotel. Katanya Pak Giri juga. Ya apa-apa. Dan itu juga pengalaman yang luar biasa bagi saya. Bagaimana kita makanannya enak, tetapi tidak merasa enak. Makannya enak-enak, tapi tidak enak. Dan saya juga bisa mengalami bagaimana sholat dengan berbaring. Lalu kalau sudah ada sembuh, sholat dengan duduk. Juga mengalami apa? Sholat di masjid dengan duduk. Oh begini dong rasanya sholat di masjid dengan duduk. Bisa pengalaman yang luar biasa. Juga pernah mengalami menggunakan krek Pak, karena nggak bisa jalan. Yang kaki kiri ini apa? Sakit kalau berjalan. Nah, lalu yang kedua dengan kacang. Sekarang alhamdulillah bisa berdiri tegak. Kemarin itu di masjid saya juga begini teman itu. Dan yang patung dia tekan Pak. Hanya itu malah patung dia begini. Dan yang luar biasa kalau kita lihat apa Allah ujian, maka Allah di hadis kursinya Allah mengatakan kalau seandainya saya sakit maka jenguklah. Maka Rasulullah itu bertanya, bagaimana Allah itu bisa sakit? Kalau saudaramu sakit maka jenguklah. Apa yang kita lihat dalam musibah itu sebenarnya banyak apa manfaat atau keuntungan bagi kita sebenarnya. Bagaimana istri saya merawat saya, ya, nanti bisa merasakan istrinya membawa ke rumah sakit, dicarikan yang ya istilahnya yang VIP, dia yang bayari apa saya. Ya, dia memberikan perlengkapannya sampai apa saya kalau kencing setiap waktu dia yang untung saya tidak apa buang air besar di dia di keswat ya beruntung alhamdulillah saya bisa duduk dia. Dan hari-hari kalau makan nggak bisa dibilang dan istri yang luar biasa. Jadi ibu-ibu ya mudah-mudahan ibu-ibu semua itu nanti jadi bidadari surga. Bidadari surga itu ternyata
lebih cantik daripada bidadari. Buatan yang Allah. Jadi ibu-ibu yang saya masuk surga nanti jadi ratunya bidadari. Loh, nanti kan cemburu loh. Bapak-bapak istrinya banyak. Enggak ada cemburu. Jadi nanti malah istrinya nanti yang banyak. Maka nanti kita yakin aja dengan apa katanya ada yang cakap kalau bidadari dari sana itu bagi mereka yang belum punya suami katanya. Jadi mudah-mudahan kita termasuk penghuni surga karena kita itu sudah sekarang kan makin mendekat kiamat itu makin sedikit orang yang beriman pada Allah. Dan berikutnya lagi ya bapak-bapak yang ibu-ibu yang sampai menjenguk itu insya Allah pahalanya besar, banyak besar. Karena apa? Wong kita saja mendoakan saudara kita yang sekarang sedang sakit, saja Pak Sukir. Setelah sholat itu kita mendoakan Pak Sukir dari istrinya sembuh dari sakitnya. Itu malaikat itu mendoakan kita juga. Semoga kamu juga tidak sakit dan mendapat juga pahalanya. Apalagi kalau kita mau menjenguk, selama kita berjalan ke sana sampai pulang itu didoakan 70.000 malaikat. 70.000 itu malah mendoakan kita. Nah itu kan luar biasa. Sampai Pak Jadi kemarin naik sepeda ke rumah saya. Pak Budi ya meskipun gocengannya di kanan atau di kiri itu ya akan sampai ke rumah mungkin insya Allah nanti dapat ada yang pahala seperti itu. Maka yang sehat itu kita syukuri dan berkah daripada sakit itu sehingga saya juga doanya orang sakit. Maka sebenarnya kalau pahalanya luar biasa seperti ini, bagaimana kita tidak memilih? Maksudnya memilih itu mengkondisikan. Kalau kita nanti mengkondisikan punya WA atau grup yang khusus untuk hal ini, nanti kita mudah. Siapa yang sakit saudara kita, nanti kita bisa sama-sama kapan akan menjemput sana. Kapan kita mendoakan bersama-sama. Dan bagus ya, sama-sama ada yang mimpi doa didoakan sama-sama. Itu bagaimana rasanya orang sakit itu ada temannya mengunjungi itu. Senang Pak, senang sekali. Ya meskipun hampir 2 bulan masih ada aja yang ke rumah. Kemarin Rabu itu ya ada masih ya ada mungkin mudah-mudahan yang disatukan. Apalagi kalau sudah dijanjikan oleh Allah bahwa barang siapa yang meninggal dunia disolati oleh 40 orang yang tidak ada kesyirikan dalam hatinya, maka dia dosanya akan diampuni. Ini bisa kita kondisikan. Bagaimana kita sama-sama? Ya, kita sama-sama siapa yang ya saya sudah membuat program WA yang grup yang khusus untuk itu, mendoakan atau kita sama-sama mencobakan. Jadi biar nanti 40 orang itu jamaah bisa. Saya beri nama amal musibah karena saya bingung. Saya coba innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Istri saya masukkan grup lalu saya coba. Dia malah apa kayak grup innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi ya begitu. Ya wis tanya amal musibah. Jadi musibah yang bisa mendatangkan amal kita. Bahkan kemarin Pak Sugeng itu di sana saya menjenguk itu dia jawabnya saya kemarin kalau sholat bisa menangis. Nah itu kan luar biasa. Ada peningkatan. Jadi dia merasa bahwa kita akan meninggal dunia lalu bisa lebih lebih khusus. Oleh karena itu kalau bisa kita kalau ada teman yang sakit atau meninggal dunia bisa informasi secepatnya
bisa menjenguknya. Nah, jadi kalau kadang-kadang kita terkendala dengan apa nanti nek orang bawa akhirnya itu piye ya, isi ya, piye romo ya bawa apa. Padahal bukan itu ada itu malah biasanya ibu-ibu ini memang bawa apa, daripada dana cepat. Nanti kalau kita sama-sama orang 10 turunan 10 orang 100. Jadi ini karena kan biasanya orang sakit itu yang bermanfaat itu banyak malah uang karena banyak pengeluaran untuk uang. Dan ini pun juga bagus ya, karena apa? Kita sebenarnya Allah itu luar biasa. Kita ke rumah sakit itu kan juga membayar. Itu akhirnya juga dokternya dapat uang, perawatnya, kebersihannya, rumah sakitnya. Itu kita lihatnya juga. Itu adalah apa siklus yang bisa apa saling memberi rezekinya sampai dalam yang baik. Bahkan di dalam apa sebutkan seekor nyamuk ya. Seekor nyamuk itu kamu tidak tahu. Seekor nyamuk itu bisa menghidupi berapa minggu kan? Ada yang membuat haibuan, membuat autan. Ya kan orang sakit demam itu bisa apa rumah sakitnya biaya. Bahkan sampai apa yang jualan jeruk jambu merah laris itu jadi satu ekor nyamuk itu bisa padahal itu ada nyamuk wisata. Jadi itu luar biasa itu kalau kita perhatikan betapa ya itu tadi. Jadi kita coba sama karena berdoa itu tanpa pengetahuan dari yang kita doakan kita pahalanya juga luar biasa. Maka kita mendoakan teman-teman yang ada yang sakit di tempat sembuh dan dengan kesakitan itu ujian dari Allah. Allah itu menguji itu apa? Ujian itu apa saja? Maksudnya Allah itu ingin meningkatkan derajat kita. Kalau anak sekolah mau naik kelas 2, kelas 3, kelas 4 lulus, nanti diuji dulu ada tes dulu. Ya, oleh Allah juga begitu. Jadi itu sebenarnya kebaikan apa kita masih sabar. Diberi sakitnya proteksi Adam seiring kotoran. Dan itu kan ujian kita. Jangan sampai nanti akhir dari hayat kita malah kita sudah sakit keras, tidak sholat, dokter sakit tidak sholat, dan kita percaya sing mareknya aku ini rumah sakit dokter ini obat ini, nah itu nanti akan kita tidak bagus. Lalu sedikit lagi yaitu yang kedua pembahasan saya kemarin. Yang pertama itu masalah nanti orang-orang yang soleh yang orang yang mati dengan husnul khotimah nanti mau meninggal akan ditunjukkan pahalanya. Lalu kita nanti akan menyesal masih. Bahkan yang tinggi derajatnya di surga itu juga termasuk apa? Orang yang sakit. Orang sakit itu nanti yang sabar dalam musibah nanti tingkatannya surganya juga tinggi. Selain apa baca Al-Quran yang hafal Al-Quran juga apa yang itu beberapa itu. Dan yang saat ini yang perlu saya sampaikan adalah bahkan nanti orang-orang kita, orang yang Islam yang sebenarnya bisa masuk surga terlepas dari neraka itu menyesal karena tidak patuh dengan perintah dari Allah. Sudah Islam tapi dia tidak mematuhi perintah dari Allah. Di ayat apa? Di ayat As-Sajdah ayat 12 surah As-Sajdah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walau taro idil mujrimuna nakisu ru'usihim inda rabbihim Rabbana absorna wa sami'na farjikna na'mal sholihan inna muqinun. Walau taro, jika sekiranya kamu lihat orang-orang yang berdosa itu, orang-orang berdosa, orang-orang yang lalai perintah Allah, yang selalu masih bermaksiat, tidak mau melaksanakan perintahnya, orang itu menundukkan kepalanya
di hadapan Tuhannya. Jadi waktu nanti dikumpulkan kita dibangkitkan, orang-orang itu tadi menundukkan kepalanya karena menyesal. Mengapa dulu saya tidak mengikuti perintah Allah dan menjauhi larangannya? Kamu akan melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Dan mereka berkata, Rabbana absorna wa sami'na farji'na na'mal sholihan inna muqinun. Ya Tuhan kami telah melihat hari kiamat yang Kau yakini kami dan mendengar kebenaran ucapan Rasul-Rasulmu. Maka kembalikanlah aku ke dunia. Farji'na, kembalikan aku ke dunia. Maka niscaya kami akan beramal soleh. Sesungguhnya kami sekarang adalah orang-orang yang yakin padanya hari kiamat. Jadi mengapa? Karena orang yang lemah imannya, mereka itu kebanyakan tidak percaya dengan akhirat. Jadi baru itu ditunjukkan karena maka sangat penyesalan luar biasa. Untuk sodako tidak mau, zakat tidak mau, itu nanti akan menyesal sekali. Yang menyuruh pada kembalikan saya ke dunia, sudah tidak bisa, dunia tidak ada. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita termasuk bukan teman-teman orang yang beruntung, tidak orang-orang yang menyesali diri karena tidak mau meningkatkan diri, tidak mau berbakti pada Allah dan Rasulnya. Semoga di tahun baru ini 2026 amal kita bertambah, meningkat, dan apa yang kita lakukan lebih baik daripada yang lalu. Dan mudah-mudahan kita digolongkan golongan orang-orang yang beruntung, yaitu yang dimasukkan dalam surga dan dijauhkan dari api neraka. Nasrun minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.